Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Frodisah, NIM 180301058 dari kelas manajemen 5A pagi. Di sini saya mau mempresentasikan mengenai refleksi penganggaran. Jadi, ada beberapa bab yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai anggaran penjualan, yang kedua mengenai anggaran produksi, yang ketiga mengenai anggaran biaya produksi, yang keempat mengenai anggaran beban operasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan. Perusahaan umumnya memulai proses penyusunan anggaran induk dengan menyusun anggaran penjualan, karena anggaran penjualan akan mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, performa laba rugi, anggaran kas, dan performa neraca. Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Terdapat beberapa metode dalam anggaran penjualan. Yang pertama yaitu metode moving average, yang kedua yaitu metode trend moment, yang ketiga metode perkiraan asosiatif yaitu regresi dan analisis korelasi, yang keempat yaitu metode analisis industri. Contoh penyusunan anggaran penjualan. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan jumlah produk dalam unit dan harga jual per unitnya selama bulan Desember 2008. Bisa dilihat dalam tabel bahwa penjualan untuk kursi yaitu sebesar 8.000 unit dan untuk lemari sebesar 10.000 unit. Sedangkan harga jual per unit untuk kursi sebesar 5 juta rupiah dan untuk lemari sebesar 3 juta rupiah. Untuk bulan Januari 2009, manajemen PT FIJ menargetkan kenaikan penjualan untuk kursi dan lemari masing-masing sebesar 20% dan 10%. Harga jual per unit untuk bulan Januari 2009 sama dengan harga jual di bulan Desember 2008. Yang ditanyakan, susunlah anggaran penjualan bulan Januari 2009. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu hitunglah penjualan dalam unit untuk produksi kursi dan lemari untuk bulan Januari 2009. Rumusnya yaitu penjualan bulan Januari sama dengan penjualan Desember dikali 1 plus pertumbuhan penjualan Januari. Jadi, penjualan untuk kursi dan lemari di bulan Januari 2009 adalah untuk kursi sebesar 8.000 dikali 1 plus 20% sama dengan 9.600 unit, dan untuk lemari sebesar 10.000 dikali 1 plus 10% sama dengan 11.000 unit. Langkah kedua yaitu hitunglah penjualan untuk seluruh produk dengan mengalihkan penjualan dalam unit dengan harga jualnya. Rumusnya penjualan sama dengan penjualan dikali harga jual per unit. Jadi, penjualan untuk kursi sama dengan 1.600 dikali 5 juta sama dengan 48 miliar. Sedangkan untuk penjualan lemari 11.000 dikali 3 juta sama dengan 33 miliar. Langkah ketiga yaitu menyusun anggaran penjualan pada bulan Januari 2009 dengan memasukkan angka-angka yang diperoleh dari langkah 2 dan langkah 1. Penjualan barang jadi dalam unit untuk kursi tadi sebesar 9.600 unit dan untuk meja sebesar 11.000 unit. Sedangkan harga jual untuk kursi sebesar 5 juta rupiah, sedangkan untuk meja 3 juta rupiah. Jadi penjualan barang jadi untuk kursi yaitu 9.600 dikali 5 juta sama dengan 48 miliar, dan untuk meja penjualan barang jadinya 11.000 dikali 3 juta sama dengan 33 miliar. Yang kedua, saya mau menjelaskan mengenai anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan.
Ada dua kebijakan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, yaitu kebijakan stabilisasi tingkat produksi dan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode waktu lebih dari 1 bulan, maka terdapat dua hal penting berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Yang kedua, persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Format dari anggaran produksi. Berikut ini adalah format yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran produksi. Bisa dilihat di dalam tabel bahwa yang paling atas itu kopnya harus diisi anggaran produksi, kemudian ditulis PT-nya, kemudian ditulis untuk periode tahun keberapa gitu ya, bulan keberapa. Selanjutnya yang di bawahnya berisi penjualan dalam unit, kemudian nanti ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, kemudian nanti ketemu jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, dan hasil akhirnya jumlah barang jadi yang akan diproduksi, itu dia adalah anggaran produksinya. Yang kedua, saya mau menjelaskan mengenai anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dapat dikelompokkan dalam 3 subanggaran, yaitu yang pertama anggaran bahan baku, yang kedua anggaran tenaga kerja langsung, yang ketiga anggaran biaya overhead produksi. Yang pertama, saya mau menjelaskan anggaran bahan baku terlebih dahulu. Setelah menentukan jumlah produksi barang jadi, perusahaan harus menghitung jumlah sekaligus biaya bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi. Anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada dasarnya terdiri atas 2 jenis anggaran. Yang pertama anggaran pemakaian bahan baku, yang kedua anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Anggaran pemakaian bahan baku membutuhkan data dari anggaran produksinya terlebih dahulu. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku yang nantinya menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Anggaran pembelian bahan baku membutuhkan data dari anggaran pemakaian bahan baku. Yang kedua, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan perencanaan rinci mengenai biaya tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan dan disusun berdasarkan departemen produksi untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja langsung ini dikelompokkan ke dalam 2, yaitu anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran tenaga kerja tidak langsung. Format anggaran tenaga kerja langsung bisa dilihat di dalam tabel. Di atasnya berisi kop yang ditulis PT-nya apa, kemudian anggaran tenaga kerja langsung, kemudian masa periodenya untuk periode tahun keberapa. Kemudian di bawahnya berisi departemen A, salah satunya departemen A, yang isinya yaitu jumlah produksi, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung, upah per jamnya, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, anggaran biaya produksi yang ketiga adalah anggaran biaya overhead produksi. Anggaran biaya overhead produksi adalah seluruh biaya yang tidak terikat secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Biaya overhead produksi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok biaya, yaitu yang pertama biaya variabel.
Biaya variabel adalah biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah. Contohnya yaitu biaya perawatan mesin, biaya listrik. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang selalu jumlahnya tetap, berapapun yang dihasilkan. Contohnya yaitu biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, biaya listrik, biaya asuransi, biaya sewa pabrik. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap sekaligus juga biaya variabel. Contohnya yaitu biaya listrik, karena biaya listrik memiliki komponen biaya tetap dan sekaligus memiliki komponen biaya variabel. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi ini memperlihatkan perkiraan biaya produksi yang akan dikeluarkan pada suatu tahun anggaran. Pada dasarnya, hanyalah menampung seluruh perkiraan biaya produksi yang sudah ditentukan dan dihitung dalam anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Jadi, dalam anggaran biaya produksi ini, hanyalah menentukan atau mengetahui total seluruh anggaran pemakaian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Yang terakhir, saya mau menjelaskan mengenai anggaran beban operasi. Selain menentukan anggaran biaya produksinya, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran beban operasi, di mana beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Jadi, anggaran beban operasi ini memperlihatkan perkiraan beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum, beban operasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama beban penjualan, yang kedua yaitu beban administratif. Beban penjualan adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya yaitu gaji wiraniaga. Yang kedua komisi wiraniaga, yang ketiga biaya penyusutan kendaraan, bagian penjualan, yang terakhir yaitu biaya listrik, air, dan gas bagian penjualan. Yang kedua tadi beban administratif, beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya yaitu gaji staf, akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, kemudian biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian beban penjualan dan administrasi, perusahaan dapat membagi kedua beban operasional tersebut menjadi yang pertama, biaya operasional bersifat tetap. Artinya, nilainya tetap sama berapapun tingkat penjualan yang diperoleh perusahaannya. Yang kedua, beban operasional bersifat variabel. Artinya, nilainya berubah-ubah seiring dengan penjualan perusahaan. Yang ketiga yaitu beban operasional bersifat semi variabel. Artinya beban tersebut memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Berikut ini adalah format anggaran biaya operasi. Bisa dilihat di dalam tabel bahwa kop yang di atas yaitu tuliskan anggaran biaya operasi, kemudian nama perusahaannya, PT apa, kemudian tahun periodenya untuk periode tahun keberapa. Yang di bawahnya di dalamnya berisi beban penjualan dan juga beban administrasi. Beban penjualannya ini yaitu diketahui jenis bebannya, biaya tetapnya, biaya variabelnya. Kemudian nantinya di subtotalnya beban penjualan itu berapa. Begitu juga dengan beban administrasi. Di dalamnya ada jenis bebannya apa, beban tetap dan juga beban variabel. Terus kemudian di total, kemudian subtotal beban administrasinya berapa. Kemudian subtotal beban penjualan dengan subtotal beban administrasi
nantinya akan ketemu hasilnya di total beban operasi, dijumlahkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal dari anggaran beban administrasi. Susunlah anggaran beban administrasi untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2006 pada PT Perdana Mulia. Beban administrasi ini disusun dengan mengelompokkan beban-beban yang ada menjadi beban tetap dan beban variabel. Yang pertama, penjualan selama bulan Oktober 2006. Penjualannya sebesar 300 juta. Kemudian yang kedua, gaji bulanan pegawai bagian administrasi sebesar 132 juta per tahun. Yang ketiga yaitu beban penyusutan kendaraan bagian administrasi sebesar 24 juta per tahun. Yang keempat, beban teleponnya 1 juta per bulan dan 1% dari penjualan. Yang kelima, beban perlengkapan kantor 1,5% dari penjualan. Yang keenam, beban listrik 12 juta per tahun. Yang ditanyakan yaitu susunlah anggaran beban administrasi untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2006 pada PT Perdana Mulia. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengelompokkan biaya tetap dan biaya variabelnya. Gaji karyawan atau gaji bulanan sama dengan 132 juta dibagi 12 bulan. Soalnya itu per tahun. Hasilnya yaitu 11 juta rupiah. Gaji karyawan ini masuk pada beban tetap. Kemudian yaitu beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan ini sebesar 24 juta dibagi 12 bulan. Sama dengan 2 juta rupiah. Beban penyusutan kendaraan ini masuk pada beban tetap. Kemudian beban telepon. Beban telepon pada beban tetap yaitu sudah diketahui sebesar 1 juta. Sedangkan beban variabelnya yaitu 300 juta dikali 1% sama dengan 3 juta rupiah beban teleponnya. Masuk pada beban variabel. Kemudian yang beban perlengkapan kantornya sama dengan 300 juta dari penjualan dikali 1,5% sama dengan 4.500.000. Beban perlengkapan kantor ini masuk pada beban tetap. Kemudian yang terakhir yaitu beban listrik. Beban listrik sama dengan 12 juta dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Beban listrik ini masuk pada beban tetap. Kemudian yang terakhir yaitu kita tinggal memasukkan dari data-data yang sudah kita hitung tadi. Gaji karyawan yaitu masuk pada beban tetap sebesar 11 juta. Kemudian untuk yang beban penyusutan kendaraan masuk pada beban tetap sebesar 2 juta rupiah. Untuk yang beban telepon 1 juta rupiah masuk pada beban tetap, sedangkan yang beban variabelnya sebesar 3 juta rupiah. Untuk yang beban perlengkapan kantor masuk pada beban tetap sebesar 4.500.000, dan yang terakhir beban listrik masuk pada beban tetap sebesar 1 juta rupiah. Kemudian gaji karyawan di total sebesar 11 juta rupiah. Kemudian beban penyusutan kendaraan sebesar 2 juta rupiah. Beban teleponnya sebesar 4 juta rupiah di total. Kemudian beban perlengkapan kantornya di total sebesar 4.500.000. Kemudian beban listriknya di total sebesar 1 juta rupiah. Kemudian subtotal beban administrasi sebesar 22 juta rupiah. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.